pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bawa ganja sintetis, seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Sebelum dipulangkan ke Tembagapura, ribuan pengungsi wajib dites cepat menggunakan metode antigen. Sejumlah pedagang makanan siap saji di Merauke keluhkan sepinya pembeli di masa pandemi COVID-19. Polisi menangkap seorang pemuda yang membawa narkotika di Jalan Budi Utomo, Mimika, Senin lalu. Penangkapan pemuda itu setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman ganja sintetis dari Surabaya menggunakan jasa ekspedisi. Dari tangan pemuda itu polisi menyita 1 paket ganja sintetis yang dikemas bersama pakaian. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membeli 1 paket ganja sintetis itu seharga Rp500.000. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Mansur mengatakan, sejak awal bulan polisi telah menangkap 10 pelaku yang membawa tembakau sintetis. Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11 pada saat pelaku mengambil paketan di Jalan Hasanuddin, di Jalan Budi Utomo, di salah satu jasa pengiriman. Selanjutnya kami melakukan penangkapan. Dari hasil pemeriksaan barang paketan, di dalamnya terdapat 1 paket bungkusan yang berisi tembakau yang diduga mengandung narkotika jenis sintetis. Jadi untuk bulan Januari 2021 ini, kami dari Sat Narkoba Polres Mimika telah mengamankan 10 orang pelaku narkotika. Adapun dari 10 ini, 9 diantaranya jenis sabu dan 1 yang baru kemarin ini itu jenis sintetis. Tembakau sintetis atau yang biasa disebut polisi ganja sintetis dinilai lebih berbahaya efeknya dari tanaman ganja biasa. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Wakil Bupati Mimika dan Kapolres Mimika mendatangi penampungan pengungsi asal Tembagapura di Kampung Kuamki Baru, Mimika, Selasa kemarin. Kedatangan Wakil Bupati dan Kapolres untuk menjelaskan proses kepulangan ribuan warga asal Tembagapura itu. Di hadapan pengungsi, Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengajak seluruh pengungsi dites cepat COVID-19 dengan metode antigen sebelum dipulangkan. Termasuk anak kecil dan termasuk orang tua dan mama-mama semua lah. Tetapi dari 2075 yang terdaftar itu nanti akan didata sesuai, bukan didata, mereka akan mendaftar siapa yang berangkat duluan dan selanjutnya sampai habis. Kan tidak semua juga akan pulang karena anak sekolah ada kesepakatan mereka tidak berangkat. Intinya dinyatakan sehat, nanti dia pulang. Dan kemudian mereka harus dilakukan rapid test, antigen, dan kemudian kalau dinyatakan sehat ya. Kedua, rencananya kita buat di 32, tetapi nanti kita tunggu schedule base, kalau sudah siap baru kita lakukan rapid test. Sementara itu Kapolres Mimika AKBP Era Adinata memastikan situasi di 3 kampung aman dan pihaknya akan mengawal kepulangan seluruh pengungsi hingga tiba di rumahnya masing-masing. Banyak masyarakat dari
Tembagapura, khususnya 3 kampung, Banti, Yogyakarta, dan Waranok yang turun ke Timika untuk menghindari terjadi korban dari masyarakat yang tidak bersalah. Setelah 10 bulan ini mereka menginginkan kembali ke kampungnya. Oleh karena itu kita tadi terjadi aksi demo dari mereka, dan kita sudah meminta pada mereka untuk bersabar karena proses untuk naik ke Tembagapura perlu dilakukan uji swab gen untuk memastikan semua masyarakat yang naik ke atas aman dari COVID-19. Dari hasil pendataan ulang Pemda Mimika, sebanyak 2.075 pengungsi yang berasal dari kampung Wabanti, Opi Tawak, dan Kimbeli akan dipulangkan secara bertahap setelah semuanya mengikuti tes cepat COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Instruksi Bupati Merauke yang membatasi pegawainya beraktivitas di kantor tampaknya tak bisa diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kadis Penduk Capil mewajibkan seluruh pegawainya datang ke kantor karena kekurangan pegawai. Kepala Dispenduk Capil Merauke, Paino, mengatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kantor, warga yang datang mengurus dokumen kependudukan dibatasi hanya sampai pukul 12 siang setiap hari. Instruksi Pak Bupati bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID itu untuk semua SKPD, ASN khususnya dibatasi 25% setiap harinya masuk. Namun demikian untuk Dinas Dukcapil, kami agak kesulitan untuk menerapkan 25% itu. Karena apa? Karena ketika orang mengurus dokumen itu saling terkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Misalnya urus KTP, begitu rekaman dia masuk entry sini dia masuk bidang lain. Begitu juga urus akte kelahiran, daftar di depan, nantinya antar bidang itu saling terkait, sehingga ketika kita putuskan 25% masing-masing itu agak susah. Nah, kita antisipasinya jumlah masyarakatnya kita batasi dari jam 8 sampai jam 11, 12 lah. Itu untuk masyarakatnya tetap kita patuhi protokol COVID, tapi untuk pegawainya kita tidak bisa karena masing-masing itu paling ya nanti ya kita dengan siasatin agak berkurang mungkin masuknya agak siang, mungkin shift bagi shift, tapi 25% nggak bisa. Karena 25% dari 76 kita nggak, itu aja pun kita susah karena tidak semua pegawai menguasai bidang ini. Begitu. Dispenduk Capil Merauke menerima 100 warga yang datang mengurus dokumen kependudukan setiap hari. Warga yang diizinkan masuk ke dalam kantor wajib memakai masker dan menjaga jarak duduk saat mengurus dokumen. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seekor anak kucing berkepala 2 membuat heboh warga di Jalan Ampera, Kelurahan Maro, Merauke, Selasa kemarin. Anak kucing itu lahir di induk kucing peliharaan Ria yang merupakan warga di Kampung Maro. Kelahiran anak kucing itu lantas menjadi perbincangan banyak orang karena penampilannya seperti makhluk dalam mitologi Yunani. Pemilik induk kucing, Ria, mengaku berniat memelihara anak kucing berkepala 2 itu, namun anak kucing itu hanya bertahan hidup selama 3 jam. Dia beranak di samping rumah, tapi lihatnya pada malam hari. Begitu kita lihat, sempat hidup berapa jam gitu, terus kok kepalanya 2. Makanya adik-adik saya pada panggil, udah ini juga kucingnya udah mati. Udah gitu. mati ya. Jadi iya. hanya berapa 2-3 jam aja hidup ya? Iya. Nah, ini kucing kayaknya melahirkan yang pertama, tapi nggak ada kelainan gitu. Normal saja ya? Normal aja. Gitu. Kita berusaha untuk menyelamatkan biar dia hidup. Kita mau piara tapi ya udah mati duluan gitu. Diduga karena memiliki kelainan bawaan langka, anak kucing berkepala 2 itu tak mampu bertahan hidup seperti anak kucing lainnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun berdampak juga pada kondisi ekonomi warga. Sejumlah pedagang kaki lima di Jalan Aru, Merauke mengeluhkan sepinya pembeli di masa pandemi COVID-19. Akibat sepinya pembeli, omset pedagang berkurang hingga 50%. Agar tidak merugi lebih besar, pedagang terpaksa mengurangi jumlah produksi yang dijual. Berapa persen Bu penurunan orang belanja ini? Ya kalau setengah ada ya Pak. Setengahnya ada ya? Biasanya kalau ini buka dari jam berapa Ibu? Kita dari jam 8, ya jam setengah 9 lah. Nanti sore jam 5 pulang. Oh gitu. Mas sekarang kan bawahnya dikurangi Pak. Dikurangi? Iya. 50% ya? Biasanya Bu banyak memang? Ya Alhamdulillah lah. Ya ada perbedaan antara tanggal muda sama tanggal tua. Oh gitu. Alhamdulillah. Tidak ada artinya orang belanja tetap tidak ada pengurangan tetap Ibu? Iya, Ini jualan mulai dari jam berapa Ibu? jam 6. Sampai jam berapa? Sampai kalau sepi ya jam 1. Oh gitu. Kalau rame ya cepat pulang. Tapi ini ada dikurangin enggak jumlahnya untuk dimasak? Tetap aja ya? Ada 10 kilo sehari? Ada penurunan penjualan Ibu selama COVID meningkat ini Bu? Penurunannya berapa persen Ibu? Ya adalah kurang sedikit. Kurang sedikit. Ada 50% penurunannya setengahnya? Ya lebih dikit. Oh lebih dikit ya gitu. Ibu biasanya jualan dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Jam setengah 7 sampai jam 1. Oh jam 1 siang ya. Ibu ini yang datang sini kebanyakan makan di tempat apa dibungkus Ibu? Ya banyak yang makan ya banyak yang bungkus. Oh sama aja ya Bu ya. Tapi memang ada beda penurunan Bu ya? Oh gitu Bu ya. Pedagang berharap Pemda tidak melarang mereka berjualan hingga malam hari untuk menambah pemasukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika menghimbau warganya tidak takut divaksinasi. Wakil Bupati Mimika mengaku siap mengikuti vaksinasi untuk mensukseskan program pemerintah yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Johannes Retop mengatakan vaksin yang disiapkan pemerintah sudah teruji oleh Badan POM dan MUI sehingga aman dan halal. Semua orang yang mau divaksin harus di-screening duluan. Tidak semua orang langsung ditusuk, tidak boleh. Ada kriteria-kriteria yang boleh, tidak, dan lain-lain. Jadi kalau saya ternyata dinyatakan boleh, saya bisa kok. Seluruh masyarakat tidak usah percaya pada media sosial dan lain-lain. Vaksin ini halal, vaksin ini baik, dan untuk kepentingan kita sendiri dalam rangka. Kalau kita sudah vaksin, kita mau berjalan kemana-mana, tidak perlu lagi swab. Sudah vaksin itu sudah membuktikan, kita kan dapat sertifikat. Sesuai sertifikat kita pegang, kita tinggal tunjukkan saja kemana kita berangkat, tidak perlu lagi swab lagi. Sementara itu Ketua DPRD Mimika Kamaniel Omaleng menyarankan untuk vaksinasi tahap pertama, seluruh nakes yang ada di Mimika wajib menjadi prioritas. Setelah itu disusul pejabat dan masyarakat. Untuk vaksin mau terapkan, prioritaskan tenaga medis dulu. Setelah beberapa hari kemudian nanti lihat pada pejabat-pejabat yang mau vaksin. Tapi ini kan bukan begitu dipaksa ya. Jadi ketika kalau memang pejabat-pejabat yang ada yang tersedia untuk vaksin, silakan vaksin. Apalagi ini kalau presiden sendiri sudah vaksin juga. Saya rasa tidak dilakukan, kemudian tetap jalankan apa yang diperintahkan dari pusat. Tetap dari Timika juga akan ikuti apa yang sudah diarahkan dari pusat. Jadi kalau saran saya kalau bisa mendahului pada medis dengan dokter dulu. Kabupaten Mimika mendapat jatah 2.449 dosis vaksin tahap pertama dari pemerintah provinsi. Pelaksanaan vaksinasi di Mimika akan dilaksanakan oleh Bupati pada 22 Januari mendatang. Meski sudah ada vaksin, warga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Meningkatnya kasus COVID-19 di Papua membuat seluruh jurnalis yang ada di kota Jayapura diwajibkan mengikuti tes usap dengan metode PCR sebelum menghadiri suatu kegiatan. Ratusan jurnalis dari berbagai media di kota Jayapura dites usap dengan metode PCR di Laboratorium Kesehatan Daerah Papua di Jalan Dok 2 Jayapura, Selasa kemarin. Jurnalis yang kerap kali berinteraksi dengan warga dan narasumber sangat rentan tertular COVID-19. Kepala Labkesda Papua, Seli Ajawalia, menghimbau warga yang merasa ada gejala COVID-19 segera datang ke Labkesda Papua untuk memeriksakan diri. Untuk pemeriksaan di laboratorium pemerintah sampai saat ini memang masih gratis. Kan semuanya kan masih diberikan dari pemerintah. Walaupun kami ini juga adalah bagian dari PAD pemerintah, tetapi dengan kondisi wabah tetap digratiskan. Yang tadi saya sampaikan ini bahwa saya lihat masyarakat sudah paham begitu. Banyak yang datang di sini ketika istrinya atau suaminya mulai rasa batuk, pilek, mereka mulai merasakan bahwa saya periksa dulu. Nanti ketika tahu hasilnya dia positif, kemudian dia bilang, Bu, besok keluarga saya datang periksa. Jadi saran saya begini, himbauan saya untuk masyarakat tetap 3M, tidak bisa tidak. Sekarang ada vaksin, ya, semua orang harus mau divaksin. Tetapi ketika merasa bergejala, kan orang yang divaksin adalah orang yang sehat. Jadi ketika dia merasa bergejala, sebaiknya periksalah dirinya. Wartawan tidak perlu khawatir saat memeriksakan diri ke Labkesda karena tes usap ini gratis. Data Satgas COVID-19 Papua per 19 Januari, 1.390 pasien positif COVID-19 masih dirawat. Sementara yang meninggal dunia berjumlah 272 pasien. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Harga daging rusa di Merauke mahal. Mahalnya daging rusa dipicu karena curah hujan yang tinggi, membuat pasokan daging rusa ke penjual minim. Daging rusa yang biasa dijual dengan harga Rp60.000 per kilo naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Per kilo, Bu? Kilo 80. 80. Tadinya berapa ya, Bu? Tadinya dari 30 udah mahal ke 75. Berapa? 75. 75 ya? Memang naik ya, Bu ya? Iya, naik. Biasanya berapa jualnya, Bu? Kalau harga standarnya 60. Untuk pasarnya ya 60. Sudah berapa hari naiknya nih, Bu? Ini dari habis tahun baru. Habis tahun baru ya, Bu? Itu kenapa, Bu, ya bisa mahal seperti itu? Kosong, Pak. Kosong. Memang rusanya lagi langka ya? Iya, langka. Ubah lagi, kapal jarang ada yang masuk. Memang dari mana ini dagingnya ini, Bu? Kedalaman. Kedalaman ya? 80 juga? Sama saja. Kira-kira akan naik lagi nih, Bu, kira-kira? Enggak, mungkin kalau naik enggak. Oh gitu, udah standar nih. Biasanya paling tinggi berapa, Bu, kalau jualnya itu daging rusa sekarang? Yang biasanya kalau kosong gitu? Ya begini sudah harganya. 80. Enggak sampai iya. 90 bisa juga? Ya? 90 juga bisa. Tapi tetap orang beli ya? Iya. Tetap orang beli. Daging rusa yang biasanya dijual di Pasar Wamanggu Merauke ini dibeli dari warga di distrik Komba. Daging rusa adalah daging yang rutin dikonsumsi warga asli Merauke. Selain mengandung protein yang tinggi, daging rusa juga mengandung vitamin B16 dan B12. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.